Pemirsa, menjelang pemilu 2014, tak hanya beradu strategi kampanye, sejumlah caleg juga berburu jasa paranormal. Ya, ritual-ritual aneh diikuti sejumlah caleg. Meski bertarif hingga miliaran rupiah, ada saja yang mau membayar. Keyakinan agama pun dikesampingkan demi keinginan meraih kursi dewan. Tak mau gagal ditolak rakyat, dukun politik pun siap bertindak. Inilah perilaku abu-abu sejumlah politikus yang ingin mengambil hati rakyat dengan jalan pintas untuk bertarung di pentas pesta demokrasi. Tidak sekedar adu strategi kampanye, menebar spanduk hingga jual janji manis, beberapa calon legislatif kini riuh berburu daftar dukun politik paling yahut yang dipercaya mampu membuka jalan menuju kursi dewan. Hukum ekonomi pun akhirnya bicara. Ada permintaan, muncul penawaran. Ada uang, dukun siap jalan. Kawasan Bibis Luhur, Surakarta, Jawa Tengah, sekitar 3 km dari arah selatan Keraton Solo. Inilah salah satu lokasi yang disebut-sebut banyak diburu politisi untuk mendapatkan jasa dukun politik. Bisnis dukun politik di Bibis kini memang kian menggeliat menjelang pelaksanaan pemilu 2014. Kabarnya, tak hanya kalangan politisi senior atau selebritis, sejumlah pejabat negara juga disebut masih rajin menyambangi Bibis. Gayatri, dukun politik di Bibis ini menyebut memiliki puluhan pelanggan politisi dari ibu kota Jakarta. Jasa supranatural Gayatri juga membius sejumlah calon kepala daerah yang ingin memenangi pemilu kada. Kalangan pejabat ada, kalangan seniman artis juga ada, kalangan dari pengusaha juga ada, calon bupati, calon gubernur, calon DPR, macam-macam, semuanya ada. Di lokasi praktik dukun politik ini, beberapa pelanggan terlihat tengah melakukan ritual brokoan atau pemberian sesajen. Menurut pengakuan paranormal Gayatri, ritual ini dilakukan tidak jauh beda dengan ritual lain, hanya mahar atau tarifnya saja yang berbeda. Prosesnya harus seperti aturannya wajibnya itu harus pakai brokoan, namanya kalau di tempat saya itu brokoan. Sesajian itu juga sesajian ritual, terus nanti ada macam-macam lah, ada yang dimandiin juga, terus nanti disuwun ke yang namanya kekuatan itu supaya apa yang diminta itu terkabul. Praktik dukun politik tak hanya milik Gayatri. Tidak jauh dari Bibis ada nama Bowo. Entah benar atau tidak, Bowo membeberkan nama-nama pasien yang pernah dia tangani. Orang-orang tertentu misalkan seperti anggota Dewan di Solo juga ada, di luar Jawa juga ada. Daerah mana, Mas? Untuk di Sumalungun, Kabupaten Sumalungun, Sumatera Utara. Sumalungun. Ya. Ada lagi, Mas? Untuk di Jakarta juga ada. Jakarta juga kalangan dari anggota Dewan, juga istilahnya pengusaha. Dengan catatan yaitu tadi, untuk kedepannya
betul-betul beliau menjadi seorang pemimpin. Istilahnya itu tidak istilahnya pahlawan kesiangan, tidak. Untuk politisi tersebut inisialnya AB. Biasanya politisi malu-malu untuk datang secara langsung ke paranormal. Mereka pun mengutus seseorang untuk bertemu dengan si dukun. Akan tetapi dalam prakteknya, si pejabat tetap harus datang langsung untuk melakukan ritual sendiri. Sejumlah politisi pun menanggapi praktik dukun yang kini terang-terangan membuka jasa. Ada yang mengaku pernah ditawari. Penggunaan jasa dukun politik diakui tak terlepas dari budaya di tanah air. Tapi kalau pandangan saya itu kurang pas karena menurut saya sih suara bukan di sana, ya kan? Bukan di dukun, bukan di tempat-tempat keramat gitu kan. Jadi suara ada di akar rumput, di rakyat gitu loh. Jadi kalaupun saya berkeyakinan kalaupun mereka mendatangi dukun, sebenarnya menurut saya ini itu akan berpengaruh dengan suara gitu loh. Kalau misalnya berpengaruh suara ya dukun aja suruh nyalek. Tentu mereka membutuhkan semangat ya, motivasi, terus dorongan bahwa ini kan soal lebih meyakinkan. Jadi mereka butuh keyakinan, butuh semangat, butuh dorongan, dan itu salah satunya biasanya datang ke dukun. Kalau sudah diberi kayak begini, istilahnya itu untuk kalau lain orang Jawa itu orang untuk lumai ngasong rokok kantong sak pali langsung. Jadi saya istilahnya dikasih ya syukur, kalau enggak ya istilahnya itu yang penting ukur rambenya saya suruh menyiapkan untuk sesajian itu, dan saya sewankan ke tempat-tempat tertentu yang istilahnya pepunden saya begitu, pepunden yang saya pundi ya, yang menolong memberi kekuatan seperti itu, saya datangi semuanya. Itu berjarah. Nah, sendiri yang utamanya kalau permasalahannya itu berat atau tidak itu kan tergantung dari kepercayaan kepada Tuhan. Dan untuk selanjutnya kita berjarah ke tempat istilahnya itu yang saya pundi atau yang istilahnya orang Jawa mengatakan pepunden. Sebisanya diberi istilahnya itu langkah ke depannya bisa tercapai, terrealisasi. Nah, biasanya tempat-tempat yang direkomendasikan sama Mas Bowo itu di mana aja di daerah? Kalau di Solo saya khususnya itu cikal bakalnya kota Solo. Yang Solo yang terdiri dari Eyang Solo, Eyang Nyai Sumedang, juga Eyang Kiai Jarang.